Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kristus yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan kuat di dalam Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari yang sangat indah untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari arahkan hati kita, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 hingga yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan Engkau Yesus, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan. Berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur hanya bagi Engkau Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan dengan segenap hati, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidup setiap kami, di hidupku. Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri ya Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di hari Minggu ini kami boleh punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu semuanya berasal dari Engkau Yesus, yang memberkati dan memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur bahwa Allah itu sumber kekuatan dalam hidup kita. Setiap hari dan setiap saat, kita boleh percaya dan harus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Hanya Engkau, Allahku, milikku di surga. Hanya Engkau Yesus, Allah sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya ku andalkan ya Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Bapa, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan di surga. Hanya Kau Tuhan Yesus Allahku yang hidup. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan ya Bapa, tak ku andalkan kekuatanku, tapi kami yakin dan percaya Yesus, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus, yang menyertai dan memimpin setiap langkah hidup kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tidak pernah tahu hari esok kita. Yang kita tahu hanya berlalu. Kita mungkin khawatir, kita mungkin takut,
Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini kita boleh percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah merencanakan yang terbaik untuk kita. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena-Mu Maha tahu. Oh esok banyak berihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Biarlah firman Tuhan memimpin hidup kita. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena-Mu Maha tahu. Oh esok banyak berihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Oh esok banyak berihan, oh esok banyak berihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Tapi tahu Tuhan menguasa, lebih tahu pimpinku. Tapi tahu Tuhan menguasa, lebih tahu pimpinku. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lim Sian Leong. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar minggu ini? Saya harap semua baik-baik saja, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dan disambung dengan 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal
yang ke-15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu bagian lagi dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pencerahan dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Minggu ini kami boleh datang kepada Tuhan beribadah, dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami pencerahan pengertian. Kiranya Engkau membuat kami mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami jemaat Tuhan yang mendengar, dimanapun kami berada, Tuhan, kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dan diteguhkan iman pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan minggu ini adalah belum usai. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya ingin bercerita tentang ilustrasi seorang anak dengan puzzle-nya. Satu kali dikisahkan bahwa ada seorang ayah yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan di sampingnya ada seorang anak, laki-laki, anak yang dikasihnya, sedang bermain dengan sebuah gambar. Gambar yang cukup besar, dan di dalam gambar itu ada begitu banyak kota-kota besar dari seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba sang anak itu menghampiri sang ayah dan berkata demikian, "Ayah, ini gambar apa?" Sambil dia menunjukkan satu gambar kecil. Lalu sang ayah melihat dan berkata, "Oh anakku, itu gambar kota London." "Oh, ini kota London," kata sang anak. "Terima kasih ayah." Maka sang anak kembali melihat gambar kota-kota dari negara-negara besar di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia perhatikan gambar, sebentar lagi dia datang kepada sang ayah. Dan dia berkata, "Ayah, ini gambar apa?" Bapak Ibu, sang ayah dengan penuh kasih berkata, "Oh, yang ini gambar kota Tokyo." "Oh, Tokyo. Iya, ya. Terima kasih ayah." Dia kembali melihat gambar kota-kota besar dari berbagai negara di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selang beberapa detik kembali lagi dan bertanya kepada sang ayah, "Ayah, ini gambar apa?" Sang ayah dengan penuh semangat dan penuh kasih, dia menjawab, "Anakku, itu kota New York." Tetapi setelah sang ayah menjawab, sang ayah tiba-tiba terpikir, kalau demikian anak ini akan tanya terus kepada saya. Kalau dia tanya terus kepada saya, maka saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Saya khawatir justru saya yang tidak bisa selesai tepat waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, coba perhatikan, coba tunjukkan gambar itu kepada ayah." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak itu berikan gambar itu kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata begini, "Anakku, ayah punya tugas buat kamu." Yaitu apa? Engkau harus menyusun gambar-gambar kota ini. Ayah akan membuat puzzle untuk kamu. Maka gambar tadi Bapak Ibu dipotong-potong menjadi banyak bagian. Lalu sang ayah berkata kepada sang anak, "Ini tugas kamu ya, coba susun gambar kota-kota tadi jadi satu." Ini sebuah tantangan untuk kamu. Bapak Ibu, anak itu terima, ambil gambar itu yang sudah terpotong-potong, lalu diselesaikannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kira-kira 2-3 menit, anak ini kembali lagi kepada sang ayah dan berkata, sambil menunjuk gambar yang dia sudah selesaikan, "Ayah, aku sudah menyelesaikannya. Ayah, aku sudah menyelesaikannya," katanya.
Sang ayah kaget Bapak Ibu. 2-3 menit anak ini kembali kepadanya dan berkata, aku sudah menyelesaikannya. Sang ayah bertanya kepada anaknya, anakku, bagaimana mungkin engkau bisa menyelesaikannya? Bukankah engkau tidak tahu ini kota apa, itu kota apa? Tetapi bagaimana engkau bisa menyusun gambar itu dan menyelesaikannya? Maka anak itu dengan senyum, dia berkata, ayah, tahukah ayah, di balik gambar kota-kota tadi, itu ada gambar Tuhan Yesus. Aku memang tidak tahu kota-kota itu kota apa. Bagaimana menyusun gambarnya, aku tidak tahu. Tetapi ketika aku melihat gambar Yesus, aku tahu gambar itu. Dan aku berfokus kepada gambar Yesus. Dan ketika aku menyusun gambar itu, berdasarkan gambar Tuhan Yesus, maka aku bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika anak itu menjawab ayahnya, ketika anak ini bercerita pengalamannya, bagaimana menyelesaikan persoalannya, menyelesaikan tugasnya itu, tiba-tiba sang ayah terbersit sesuatu dalam pikirannya. Dia tersentak sesuatu. Tersentak dengan apa Bapak Ibu? Kata-kata kalimat sang anak. Ketika anaknya ini fokus kepada gambar Yesus, dia bisa menyelesaikan tantangan itu. Tiba-tiba kalimat ini terngiang dalam pikirannya. Dan dia merenungkan itu untuk dirinya. Iya, aku tidak bisa menyelesaikan tugasku karena aku khawatir. Padahal aku punya Tuhan. Aku khawatir gelisah padahal aku punya Tuhan yang sanggup menolong. Aku gagal fokus kepada Tuhan. Maka sang ayah ini peluk anaknya. Dan dia berkata, anakku terima kasih. Apa yang telah engkau kerjakan ini mengajarkan kepada ayah. Bahwa ayah memang harus fokus kepada Tuhan. Sehingga ayah bisa menyelesaikan tugas-tugas ayah dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah ilustrasi saja. Tetapi ilustrasi ini mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang penting yang baik. Yaitu apa? Jika kita berfokus kepada Tuhan dan melihat persoalan hidup kita dari perspektif Tuhan melihat, maka kita akan dimampukan. Kita akan mampu menghandle persoalan hidup kita dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting. Khususnya di tengah-tengah kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang menjadi pandangan kita? Apa yang menjadi prinsip hidup kita? Apa yang menjadi dasar dan fondasi bagi kehidupan kita? Yang menuntun kita, yang membuat kita mampu menghadapi situasi kehidupan kita hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan jemaat Tuhan di Korintus? Ketika kita membaca bagian atas firman Tuhan yang kita renungkan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya jemaat Korintus adalah jemaat yang juga gagal berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka gagal fokus melihat Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu, mereka gagal fokus kepada iman Kristen yang mereka percayai. Mereka terpengaruh oleh situasi, mereka terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya kebangkitan. Di ayat 33 dan 34 Bapak Ibu, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus hari itu melalui suratnya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada banyak hal yang mempengaruhi jemaat Korintus, pergaulan yang buruk. Mereka tidak bisa bagaimana mempertimbangkan yang baik, tetapi mereka terjebak, mereka kemudian mengikuti pergaulan itu, pergaulan yang tidak membangun iman mereka, tetapi justru menggoyahkan iman mereka. Dan kemudian Paulus juga mengatakan di sana ada orang-orang yang menyusup, orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan dan akibat pergaulan yang buruk dan orang-orang yang menyusup di tengah-tengah jemaat itu, kehidupan mereka mengalami disorientasi. Bapak Ibu, dari orang yang tadinya percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, mereka menjadi orang yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Dari mereka yang percaya bahwa hidup ini memiliki tujuan, memiliki makna, memiliki arti, berubah menjadi orang yang memandang hidup ini tidak berarti, tidak ada tujuan. Hidup ini hanya dihidupi begitu saja. Dari fokus kepada Tuhan berubah menjadi fokus kepada persoalan hidupnya. Persoalan jasmani saja, memikirkan makan minum, mengejar kesenangan hidup. Bahkan jikalau mereka bosan terhadap hidup, mereka mengakhiri dengan kematian. Sebab apa? Karena kematian dipandang sebagai akhir
dari segalanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus adalah jemaat yang gagal berfokus kepada Tuhan dan gagal berfokus pada apa yang harus mereka kerjakan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah zamannya. Nah di tengah situasi yang seperti itu Paulus bergumul dan Paulus menguatkan mereka. Paulus menasihati mereka jemaat Tuhan ini. Itulah sebabnya Paulus menulis pasal 15 khusus membahas tentang kebangkitan Kristus dan dampaknya bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, jikalau kita memperhatikan pasal 15, Paulus memberikan 3 bagian penting. Yang pertama apa? Di pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11, Paulus menunjukkan sebuah fakta atau evidensi kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kubur kosong. Kristus bangkit, Kristus menampakkan diri kepada para murid dan banyak orang. Yang kedua, di pasal 15 ayat 12 sampai 57. Paulus menjelaskan implikasi teologis. Kalau Kristus bangkit, maka kita mengalami pengampunan dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tetap hidup dalam dosa. Hidup ini tidak punya arti, hidup ini tidak punya tujuan. Kalau Kristus bangkit, Kristus menang atas maut, maka kita memiliki jaminan kehidupan kekal. Bahkan Paulus juga menjelaskan tentang kebangkitan tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian bagian yang ketiga dari pasal 15 ini, Paulus memberikan implikasi praktisnya. Dan implikasi praktis itulah di ayat yang ke-58 yang kita baca hari ini. Yang berbunyi, karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Karena itu, karena kebangkitan Kristus, karena pengharapan di dalam Dia, maka apa yang harus dikerjakan orang-orang percaya, orang-orang Korintus, mereka tidak boleh hidup di dalam orientasi kepada dunia, tetapi orientasi kepada sebuah pengharapan, sehingga mereka boleh menemukan kehidupan mereka punya arti, punya meaning, punya tujuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, karena itu, saudara-saudaraku, karena kebangkitan Kristus itu, Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan mau digoncangkan dengan pengajaran sesat, jangan mau digoncangkan dengan orang-orang yang mengajarkan tidak ada kebangkitan. Berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Lalu di sana dikatakan jangan goyah, jangan didikte oleh situasi, kondisi, tetapi tetap teguh, jangan goyah. Dan yang ketiga Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu tujuan, itu arti, itu arah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus di dalam ayat 58 ini boleh dikatakan ada 3 pesan penting dan 1 jaminan yang pasti. Bapak Ibu, pesan itu adalah pertama berdiri teguh. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tetap berdiri teguh, pegang firman Tuhan, pegang kebenaran. Yang kedua, jangan goyah. Jangan didikte oleh situasi, jangan dipengaruhi oleh situasi. Yang ketiga, jangan menjadi orang yang pasif, diam. Tetapi jadilah orang yang aktif, orang yang bergerak, orang Kristen yang memiliki tujuan, orang Kristen yang memenuhi panggilan Allah, yaitu apa? Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus melakukan itu? 1 jaminan pasti Paulus katakan, sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini nasihat Paulus. Dan kemudian kalau kita membaca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, Paulus katakan ada reward. Kristus bangkit, ada pengharapan. Bukan hanya pengharapan, tetapi ada reward. Jadi payahmu tidak sia-sia, kenapa? Karena ada reward, ada mahkota kebenaran yang Kristus berikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus, kira-kira relevansinya dengan kehidupan kita hari ini apa? Ketika kita ada di tengah-tengah situasi hari ini, situasi di mana kita hidup dalam satu ketidakpastian karena COVID-19. Bagaimana orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 pesan dan 1 jaminan ini kiranya tidak pernah lupa dalam kehidupan kita. Jangan lupakan, tetapi kita ingat baik-baik. Yang pertama apa? Berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita berdiri teguh, kita adalah orang-orang yang pegang iman pengharapan kita. Bahkan kita mungkin adalah orang-orang yang tidak goyah. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi hari ini. Tetapi firman Tuhan juga mengharapkan kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen yang aktif, yaitu apa? Orang Kristen yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, apa arti
giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang penafsir yang bernama Brian Rosner, dia menulis Pilar New Testament Commentary. Dia mengatakan demikian, yang disebut pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita lakukan terhubung dengan melayani Tuhan, yaitu beribadah, pemberitaan firman Tuhan, menasihati anggota keluarga, menasihati teman dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetapi juga termasuk apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan bagi orang lain, bahkan bagi orang yang belum percaya Tuhan, yaitu apa? Berbagi kebaikan, bahkan Injil, kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, itulah arti dari bekerja untuk Tuhan. Nah, di tengah-tengah satu kondisi pandemi COVID-19 hari ini, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, sekali lagi 3 hal ini perlu kita ingat senantiasa. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Tetapi yang ketiga harus diperhatikan baik-baik. Jangan kita akhirnya menjadi orang yang mengurung diri, orang Kristen yang baik, tetapi orang Kristen yang pasif. Kita harus menjadi orang Kristen yang aktif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang kelak mendapat reward dari Tuhan, seperti Paulus katakan, ada mahkota kebenaran. Bapak Ibu, hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Hidup ini justru sia-sia ketika kita hanya memikirkan hidup ini yang sementara, bukan memikirkan sesuatu yang kekal. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ada satu pengalaman peristiwa yang menarik yang terjadi di Italia. Bapak Ibu, kita tentu pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang bernama Beral Deli Bapak Ibu. Seorang pastor, dia seorang gembala Tuhan di sebuah gereja. Dan satu kali dia kena COVID-19 Bapak Ibu. Dia harus masuk rumah sakit dan dia ditangani oleh seorang dokter. Dia harus mendapatkan respirator dan dia mendapatkan satu respirator untuk dia. Tetapi di saat yang bersamaan Bapak Ibu, dia melihat ada anak muda yang juga kena COVID-19. Hari itu dia bergumul. Apakah dia akan menjadi orang Kristen yang pasif, memikirkan diri sendiri, atau mau giat bekerja bagi pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, ketika dia memikirkan itu, dia sadar dia memang butuh namanya respirator itu. Tetapi anak itu juga butuh. Pilihannya mana? Diri sendiri atau dia? Bapak Ibu, ternyata hamba Tuhan ini menyerahkan respirator itu bagi anak muda ini, supaya anak muda ini ditolong. Konsekuensinya adalah hamba Tuhan ini mengalami masa kritis, dan memang benar, hamba Tuhan ini kemudian meninggal dunia. Bapak Ibu, mengapa hamba Tuhan ini berani melakukan ini Bapak Ibu? Di tengah satu kondisi yang terjepit itu, dia tetap aktif, dan bahkan dia melakukan pekerjaan Tuhan. Membawa orang, anak muda ini boleh melihat satu pengharapan. Dia mungkin akan mengalami kematian, tetapi dia tahu pasti bahwa hidupnya penuh pengharapan. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan anak muda ini Bapak Ibu? Dia tidak tahu kalau anak muda ini belum kenal Tuhan. Apakah dia sungguh sudah kenal Tuhan dan belum atau tidak, dia tidak tahu. Tetapi ketika dia lakukan itu, tujuannya adalah supaya anak ini boleh diselamatkan dan memiliki kesempatan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, pendeta ini tidak egois, dia tidak hidup bagi diri sendiri. Sekalipun di tengah situasi yang kritis hari itu, situasi tidak mendiktenya, tetapi dia giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, warga Italia yang sedang kena wabah COVID-19 ini, sesungguhnya mereka pasti akan cenderung hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak Bapak Ibu. Diberitakan di sana juga ada bahwa warga Italia mencoba menurunkan keranjang dari atas loteng mereka dan mengisi makanan, dan itu diberikan kepada tunawisma karena kondisi hari itu lockdown Bapak Ibu. Sesungguhnya hari itu membuat mereka harus memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi tidak demikian. Situasi kondisi hari itu tidak mendikte dia, tidak mendikte orang-orang ini, tetapi justru orang ini melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Bapak Ibu, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Jim Elliot. Jim Elliot satu kali berkata demikian, ketika dia melakukan sebuah pelayanan penjangkauan misi kepada suku Waidani, dan memang akhirnya dia harus mengorbankan hidupnya. Tetapi ada satu quotes yang dia katakan yang menarik. Dia katakan demikian, "He is no fool who gives what he cannot keep." Bapak Ibu, dia katakan apa? He is no fool who gives what he cannot keep. Bukanlah orang bodoh kalau seseorang itu memberikan
Apa yang tidak bisa ia pertahankan. Bapak Ibu, hal-hal di dalam dunia ini tidak kita bisa pertahankan. Kehidupan kita sendiri dalam dunia ini juga kita tidak bisa kita pertahankan. Sesuatu ada akhirnya. Segala sesuatu ada akhirnya. Sesuatu harus dilepaskan. Tetapi orang ini tahu, Jim Elliot tahu, ada sesuatu yang kemudian bisa kita pegang sampai selamanya. Dia katakan, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Untuk memperoleh apa yang tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu, apa yang tidak hilang? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan itu tidak akan hilang. Tetapi pekerjaan itu kita akan bawa sampai seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita hari ini. Di tengah COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita boleh berdiri teguh, tidak goyah, tetapi jangan menjadi orang yang pasif, tetapi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ajar anak-anak kita, didik keluarga kita tetap dalam jalan Tuhan, itu baik. Tetapi jangan lupa, kita juga giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita juga berbagi kasih bagi banyak orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, jangan kita sekali lagi kehilangan fokus kita pada Tuhan. Dan jangan lupa panggilan kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, melayani Tuhan dan menebar kebaikan bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, di minggu ini kita bersama-sama ingin berdiri teguh, tidak goyah, dan juga giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Itu akan terus kita bawa sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup kisah ini, renungan ini dengan sebuah kisah. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang ibu yang menerima rombongan hamba Tuhan. Kira-kira jumlahnya 4 orang, 4-5 orang. Ibu ini sangat mengasihi hamba Tuhan. Dan ibu ini menyediakan satu rumah khusus. Di dalamnya sudah ada perabotan, sudah ada fasilitas dan sebagainya. Dan hamba Tuhan itu diletakkan di tempat itu. Singkat cerita Bapak Ibu, hamba Tuhan yang tinggal di sana merasa nyaman. Sambutan ibu ini luar biasa dan perhatian ibu ini luar biasa. Karena segala sesuatu ada di rumah itu. Sampai satu hari Bapak Ibu, di pagi hari itu tiba-tiba seorang hamba Tuhan menonton TV. Dan TV itu yang dia tonton adalah tayangan yang menyenangkan hatinya. Ada satu film yang bagus yang membuat dia terpesona. Nah ketika dia sedang nonton TV itu Bapak Ibu, tiba-tiba ibu ini datang ke rumah itu, dia mengetok pintu. Beberapa kali pendeta ini merasa siapa ya yang ketok itu ya. Kemudian coba dia keluar, oh ternyata ibu ini. Nah Bapak Ibu dipersilahkan masuk, kemudian duduk dan ngobrol. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pendeta ini merasa terganggu Bapak Ibu dengan kehadiran ibu ini. Nah ibu ini yang datang sebetulnya tujuannya ingin membicarakan tentang pelayanan gereja. Tetapi hari itu ketika dia sedang ingin berbicara, seolah-olah pendeta ini menunjukkan sikap tidak senang dengan kehadirannya. Jadi dia selalu pandangannya ke belakang, lihat TV dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya ibu ini menyadari, kayaknya pendeta ini belum siap diajak berbicara. Maka ibu ini berkata, Pak Pendeta, terima kasih untuk sambutan saya boleh datang ke tempat ini. Tetapi kayaknya hari ini, waktu ini belum tepat untuk kita bicara. Saya pulang ya, nanti lain waktu kita ketemu lagi. Bapak Ibu, ibu itu pulang, dan pendeta itu mempersilahkan ibu itu pulang dan dia kembali nonton TV. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi berikutnya? Malam hari tiba, pendeta ini merenungkan segala sesuatu yang terjadi hari itu. Pikirannya tiba-tiba tertuju kepada ibu ini. Ketika dia sedang merenungkan itu Bapak Ibu, dia hanyut di dalam satu perasaan bersalah. Mengapa bersalah? Ibu itu sudah menyediakan banyak hal. Ibu itu sudah memberikan fasilitas, rumahnya dipinjamkan, segala sesuatu boleh dipakai. Dan ibu ini sedang ingin berbicara kepada dia. Tetapi justru hidupnya atau arahnya, pemikirannya fokus kepada kesenangannya. Dan hari itu dia merasa menyesal. Dan dia berkata, Tuhan tolong saya. Mungkin ini gambaran hubungan saya dengan Tuhan. Seringkali Tuhan sudah memberi segalanya. Tuhan sudah menjamin segalanya. Tuhan sudah memberi pengharapan segalanya. Tapi aku gagal untuk fokus pada pekerjaan Tuhan. Aku justru fokus kepada kepentingan diriku sendiri.
Malam itu pendeta berkata, Tuhan ampuni saya, tolong saya supaya saya bisa fokus dan tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan dan bukan memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu, marilah hari ini kita juga mau fokus kepada Tuhan. Pekerjaan kita belum usai. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah hilang, yang akan kita terus bawa sampai pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Di tengah zaman ini ya Tuhan, di wabah COVID-19 ini, kami tahu, kami khawatir, kami takut, kami gelisah. Bahkan kami bisa cenderung kepada hidup untuk memikirkan diri sendiri. Tuhan tolong kami. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami, supaya kami tetap teguh, tidak goyah oleh situasi apapun. Dan yang penting adalah kami tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah menjamin segalanya. Engkau sudah memberi kami pengharapan. Dan kepengharapan yang pasti, jaminan yang pasti, kehidupan kekal, keselamatan. Dan biarlah di tengah hidup hari ini kami tidak khawatir, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Dan kami tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik. Memperhatikan saudara seiman. Kami tetap beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami tetap melayani Tuhan. Dan bahkan kami boleh berbagi kebaikan bagi orang lain. Tuhan berkatilah kami, tolong kami minggu ini. Dan biar firman-Mu selalu menjadi ingatan bagi kami. Untuk kami tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk kami tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan akan kami bawa terus sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hidup kami akan berakhir. Segala sesuatu dalam dunia ini akan kami tinggalkan. Tetapi pekerjaan Tuhan ini akan kami bawa terus sampai pada akhirnya. Berkati kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus akan membimbing dan mengarahkan serta memimpin langkah hidup kita. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih setia dan anugerah-Nya yang selalu ada menyertai setiap langkah hidup kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku.
syukur bagimu. Mari bersama umat Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Di tengah segala kekhawatiran, ketakutan, bahkan di tengah segala keluhan-keluhan yang mungkin kami sampaikan tentang keadaan saat ini, seperti pujian tadi, kami mau belajar bersyukur, berterima kasih kepada Bapa atas segala pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan dan juga kesetiaan Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun kami, termasuk melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, secara khusus pemerintahan yang terus memikirkan cara-cara terbaik untuk mengatasi bukan hanya wabah COVID ini, tetapi juga dampak-dampak yang dimunculkan di dalam masyarakat. Kami tahu tidak mudah untuk melewatinya, tetapi kami percaya memiliki Allah yang setia, yang senantiasa juga menolong pemerintahan kami, memberi hikmat, kemampuan kepada mereka untuk dapat menangani dan mengatasi masalah ini. Oleh karenanya biarlah kami sebagai umat-Mu berperanan untuk terus mendoakan, mendukung pemerintahan kami dengan himbauan-himbauan yang mereka anjurkan kepada kami sebagai orang percaya. Dan biarlah kami juga dapat mengikuti dengan taat setiap aturan-aturan yang ada demi perbaikan bangsa ini secara keseluruhan. Dan kami berdoa untuk para petugas medis, dokter, perawat, biarlah Tuhan juga menolong mereka sebagai orang-orang yang berdiri di garda depan dalam penanganan wabah ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, sehingga mereka diberi kekuatan kesehatan ekstra untuk dapat merawat, memulihkan dan menyembuhkan para pasien COVID yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak lupa kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus masih mereka yang sedang sakit, untuk Aijaicu, untuk bagian matanya yang masih sakit, biarlah Tuhan juga menjamah dan memulihkannya. Juga untuk mereka-mereka yang dalam proses pemulihan, untuk Ibu Eka, untuk Ibu Ana, untuk Bapak Li Irawan, kami juga memohonkan berkat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, supaya dalam proses pemulihan ini bukan hanya fisik mereka dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, tetapi iman mereka juga semakin diteguhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di Agape yang terdampak wabah COVID ini. Mungkin beberapa di antara mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Biarlah mereka boleh belajar berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dan kehendak Tuhan di segala pergumulan-pergumulan yang ada. Dan biarlah Tuhan boleh turut campur tangan untuk memelihara dan juga menjagai mereka semua. Berkati juga Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Biarlah kesempatan-kesempatan yang ada dalam krisis ini menjadi kesempatan untuk mereka semakin mengenal pemeliharaan dan cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk persembahan yang akan kami berikan
baik persembahan kami secara umum ataupun juga persembahan gota, biarlah Tuhan memberkati, supaya di tengah keadaan yang ada, kami boleh tetap belajar untuk setia memberikan bagian yang kami harus berikan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga dengan sukacita, dengan senang hati menerima segala persembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lim Sien Leong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, boleh tetap hidup memuliakan Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, dan hidup menyukakan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.